Selamat pagi, Salve. Bertemu kembali dengan saya Daniel David, sarjana agama, guru agama Katolik di SMP Negeri Terpadu, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Kali ini saya akan menyampaikan materi agama Katolik, materi kelas 8 pada semester genap dengan topik materi Sakramen Tobat. Hal yang pertama yang kita perlu lihat dalam pembelajaran ini yakni tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran ini kita dapat menganalisis akibat dari dosa. Selanjutnya, kita menjelaskan arti kata tobat. Yang ketiga, menjelaskan tahap-tahap dalam pertobatan. Yang keempat, merumuskan pandangan Kristiani tentang pertobatan. Dan yang kelima, menjelaskan maksud dari sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Yang pertama sekali kita melihat tentang sakramen tobat. Kita melihat pengertian dari sakramen tobat itu sendiri. Sakramen tobat merupakan salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik yang terkadang disebut juga sebagai sakramen pengakuan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Sakramen ini diberikan dalam Gereja Katolik untuk mengampuni dosa dan mendamaikan umat Allah dengan Allah sendiri. Sebelum kita melihat tentang sakramen tobat lebih jauh, kita melihat akar penyebab pertobatan itu sendiri yakni dosa. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dosa menghancurkan hubungan manusia dengan sesamanya, menyebabkan penderitaan rohani dan terkadang fisik, menjauhkan manusia dari kebahagiaan sejati, dan pastinya membawa konsekuensi sosial dan moral. Pemahaman tentang dosa tadi membuat kita bisa berlangkah lebih jauh membahas tentang pertobatan. Jadi pertobatan mengandaikan adanya sebuah tindakan salah, dosa, sehingga kita berlangkah kepada tahap pertobatan. Tobat sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni penitensia, yang berarti penyesalan. Dalam bahasa Yunani, tobat disebut dengan istilah metanoia, yang berarti perubahan hati dan pikiran. Tobat itu sendiri adalah sebenarnya merupakan sebuah kesadaran akan dosa dan keputusan untuk kembali kepada Allah. Di dalam pertobatan terkandung unsur-unsur seperti penyesalan, niat untuk memperbaiki diri, dan perubahan hidup. Dalam Gereja Katolik, tobat memiliki tahapan-tahapan tersendiri dan mendapat implementasinya dalam aktivitas pengakuan dosa. Yang pertama soal penyesalan atau contritio, yakni menyadari kesalahan dan menyesal dengan tulus. Yang kedua adalah pengakuan, confessio. Kita mengaku dosa di hadapan imam. Yang ketiga, absolusi atau dikenal dengan istilah absolutio, yakni imam memberikan pengakuan pengampunan atas nama Allah. Dan yang terakhir, silih atau satisfaksio, yakni melakukan penitensi
atau perbuatan baik untuk menebus dosa. Gereja Kristen sendiri, Katolik sendiri memiliki pandangan yang khas tentang pertobatan. Pertobatan dilihat sebagai sebuah anugerah dari Allah. Artinya, Allah selalu siap mengampuni orang yang bertobat dengan penuh ketulusan. Yesus juga mengajarkan pentingnya mengampuni dan berdamai dengan sesama dalam segala ajaran dan tindakannya. Dalam kehidupan gereja, gereja memberikan sakramen tobat sebagai sarana untuk kembali kepada Allah. Dari pemahaman awal tadi hingga langkah-langkah sakramen tobat dalam gereja, kita dapat mengerti maksud dari sakramen tobat itu sendiri. Yang pertama, mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, mendamaikan kembali hubungan manusia dengan Allah dan juga dengan sesama. Yang ketiga, memberikan kekuatan rohani untuk melawan godaan dosa di masa depan. Yang berikut, mengembalikan rahmat dan kehidupan ilahi dalam diri manusia. Dari pembelajaran dan uraian tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita tentang sakramen tobat. Kesimpulan yang pertama, sakramen tobat adalah jalan menuju pemulihan dan rekonsiliasi dengan Allah. Yang kedua, kita diajak untuk selalu bertobat dan hidup dalam kasih Allah. Dan yang ketiga, Tuhan senantiasa membuka pintu pengampunan bagi umat, bagi kita semua yang ingin kembali kepadanya. Demikianlah penyampaian materi saya hari ini. Kita akan berjumpa dalam penyampaian materi saya pada edisi-edisi yang akan datang. Sekian dan terima kasih.